Halo para pemirsa Suyanto.id, terutama kalian yang baru akan atau sudah, ini bagi yang akan sajalah menghadapi wawancara calon-calon mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana ketika kalian menghadapi pewawancara. Tapi jangan lupa klik subscribe supaya channel ini selalu mendatangi kalian ketika ada tema-tema baru, dan juga supaya channel ini bisa berada di tempat yang strategis dari sistem YouTube sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Nah, mengapa saya akan membagi tips untuk menghadapi pewawancara? Karena kalian kan tidak sering berhadapan dengan pewawancara. Nah, wawancara biasanya digunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap apa yang dimiliki yang diwawancara atau calon peserta rekrutmen atau pencari kerja dan sebagainya. Biasanya wawancara yang mewawancarai disebut interviewer, bisa juga asesor untuk di PPG Prajabatan ini. Bisa kemudian yang diwawancara apa? Yang diwawancara biasa disebut dengan interviewee. Jadi saudara, kalau saudara menghadapi wawancara ini, apa yang dilakukan? Nah, pertama-tama harus kita lihat bagaimana wawancara itu diadakan. Di PPG Prajabatan, setelah kalian lulus tes literasi numerasi, wawancaranya kan diadakan secara daring, dengan moda daring. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kalian pastikan adalah bahwa kalian harus memiliki jaringan internet yang bisa dipercaya. Jangan sampai internet putus ketika wawancara itu sedang berlangsung. Usahakan. Caranya gimana kalau kalian ada di daerah yang remote, daerah yang agak jauh? Ya, datanglah ke tempat yang memang sinyalnya baik. Ataupun kalian perlu paket data tertentu secara tersendiri. Kalaupun kalian harus sharing wifi di rumah, maka ketika saudara wawancara, katakan kepada yang lain seisi rumah supaya tidak menghidupkan gadgetnya dengan menggunakan wifi, supaya wifi-nya tidak di-sharing. Sehingga wifi rumah itu ketika kalian wawancara adalah hanya untuk kalian sendiri. Sehingga proses downloading, uploading tidak terjadi yang dilakukan oleh isi rumah yang lain dengan device, dengan gadget yang lain. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, tampilan Anda di Zoom ataupun apapun medianya yang akan digunakan oleh interviewer harus baik. Oleh karenanya lightingnya harus dijaga, jangan sampai backlight. Backlight itu bagaimana? Backlight itu ketika uh, sinarnya itu datang dari depan kamera. Jadi sinarnya harus datang dari belakang kamera. Jadi yang paling gampang, karena itu siang hari, kalau Anda menggunakan sinar alami dari matahari di luar rumah kalian melalui jendela, maka kalian uh, tidak boleh membelakangi jendela. Kalian harus menghadap ke jendela sehingga sinar itu datang dari belakang kamera kalian. Itu uh, yang yang perlu diperhatikan. Kemudian tampilan. Bagaimana tampilan Anda ketika wawancara? Harus sopan, harus necis, rapi. Jangan menggunakan pakaian seperti saya, misalnya polo shirt seperti itu, jangan. Pakailah baju yang berkerah formal. Kalau untuk laki-laki, yang perempuan juga pakai blus yang formal. Jangan pakai you can see misalnya saja. Nah, yang bisa dilakukan oleh yang pria mungkin kalau Anda bisa pakaian yang netral putih berdasi lebih bagus. Kalau tidak ya batik. Ya, dan tentu saja kalau Anda pakai kacamata jangan glare.
sehingga mata kalian nggak bisa dilihat oleh interviewer. Ini tidak baik itu. Jadi oleh karenanya perhatikan itu supaya penampilannya baik. Anda nggak usah pakai background yang beraneka rupa, beraneka ragam. Juga jangan menggunakan background seperti saya ini. Gunakan background yang netral, polos. Atau kalau kalian punya Zoom terakhir, gunakan background yang blur. Ketika backgroundnya di blur, maka tidak kelihatan background yang ada di rumah kalian. Jangan sampai backgroundnya itu ada misalkan saja pakaian, kemudian cantelan-cantelan, kurang baik ya dari segi penampilan. Tuh, jadi perhatikan dan pastikan bahwa laptop kalian cukup baterai. Jangan sampai di tengah wawancara baterainya drop. Nah, ini jangan sampai. Nah, kemudian ketika wawancara itu biasanya berdasarkan pengalaman saya sudah mewawancarai banyak orang untuk memperebutkan sebuah beasiswa yang sangat bergengsi, paling tidak 3 tahun. Dan saya dilatih juga untuk mewawancara. Pada prinsipnya, wawancara untuk PBG Prajabatan itu untuk melihat apa yang terjadi mengenai diri kalian dan dikonfirmasi dengan apa yang saudara tulis di dalam IC yang sudah saudara kirimkan itu pertama itu. Dan wawancara itu sebenarnya interviewernya ingin melihat apa yang kalian katakan dan apa yang kalian tidak katakan. Wawancara itu diberi ilmu bagaimana menyimpulkan dari kata-kata itu dan melihat bahasa tubuh kalian untuk ditarik kesimpulan siapa saudara itu. Prinsipnya seperti itu. Tapi rata-rata sebelum wawancara biasanya wawancara itu menginginkan Anda mengenalkan diri. Ketika Anda mengenalkan diri, tampil sebagai orang yang elegan. Jangan tidak percaya diri. Harus mempunyai strong self concept, dari konsep diri yang kuat. Jangan minder. Oleh karenanya berdirinya harus tegak, kemudian sopan dalam arti tidak membuat gerakan-gerakan seperti orang yang sedang membuat rekaman TikTok misalnya saja, ataupun reel yang ada di Facebook kalian itu. Duduk yang baik, tegak di depan kamera, kemudian perkenalan diri. Ketika memperkenalkan, pesankan bahwa Anda orang hebat, punya kompetensi, punya pengetahuan mengenai guru, punya motivasi untuk mengajar. Tampilkan kesan itu. Tentu saja Anda bisa mengatakan, misalkan interviewer melihat, coba kenalkan diri Anda. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Joni. Saya adalah lulusan S1 dari Universitas bla 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 bla. Saya dari jurusan matematika atau saya dari guru kelas, dan tentu saja saya di sini siap untuk diwawancara karena saya memiliki persyaratan untuk bisa masuk ke program PBG Prajabatan karena saya sudah mendapatkan gelar S1 sehingga kami siap untuk diwawancara Bapak. Nah, kurang lebih seperti itu ya, memperkenalkan diri. Kalau perlu di mana tempat lahir, kemudian ya boleh Anda membuat ice breaking. Hobi saya olahraga, dan mudah-mudahan hobi olahraga ini menunjang pekerjaan sebagai guru karena di dalam olahraga itu ada unsur-unsur disiplin dan juga bisa mempertahankan kesehatan, dan ini penting untuk guru. Nah, bisa ngomong seperti itu juga kalau kalian mau. Tapi kalau nggak mau, yang singkat saja, tetapi yang penting kita memperkenalkan diri itu Anda tidak terkesan menggurui, tidak terkesan sombong, tidak terkesan Anda besar kepala. Jadi humble. Jadilah memperkenalkan diri secara humble. Dengan kata-kata tentu saja, coba kenalkan diri Anda.
terima kasih Bapak, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya, lahir di mana, di kota apa, lulusan apa, kompetensinya apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Memang tidak ada cara yang rigid, cara yang pasti untuk memperkenalkan diri, tapi message-nya perkenal diri itu adalah supaya interviewer itu terkesan terhadap diri Anda. Kalau sejak awal saja Anda memperkenalkan diri secara sinis, misalkan secara tinggi hati, tentu interviewernya akan memiliki subjektivitas yang luar biasa terhadap diri Anda. Walaupun Anda sebetulnya pinter, misalkan aja, Anda memiliki indeks prestasi tinggi, misalkan aja. Oh ya, Anda juga bisa mengatakan, saya lulusan ini, jurusan ini, dan alhamdulillah kami lulus tercepat, cum laude, dan kebetulan nilai prestasi saya 3,90 misalkan, kalau Anda mau mengatakan seperti itu, tapi tentu dengan cara yang humble. Kalau boleh kami informasikan bahwa saya adalah lulusan terbaik dari universitas apa gitu. Nah, oke lah. Nah, dalam PPG Prajabatan ini yang akan digali dari wawancara itu adalah terutama oh ya, sebelum lupa, dalam memperkenalkan diri atau dalam wawancara ini, sepanjang wawancara, kalian jangan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, benar, jelas subjek, kalimat, dan predikatnya. Diusahakan selengkap mungkin. Walaupun bahasa lesan beda dengan bahasa tulis. Boleh tidak lengkap-lengkap amat, tapi jangan sampai kacau bahasanya. Jadi oleh karenanya bahasa yang standar itu jangan memakai bahasa bahasa pergaulan, apalagi bahasa medsos. Bapak, saya kepo misalnya saja terhadap apa yang Bapak katakan. Nah, ini kan nggak baik, nggak bisa. Jangan sekali-kali mengatakan aku, ya. Eh, Aku telah selesai kuliah di universitas apa. Itu biasa anak sekarang menggunakan kata aku. Nggak boleh. Katakan saya dan atau kami, itu lebih sopan. Sebenarnya kami itu kan saya dan dia, kami. Kalau kita saya dan mereka dan dia. Tapi kalau kami itu adalah orang yang banyak, lebih dari satu. Tapi itu untuk menandakan kesopanan boleh sebagai ganti saya. Kami berterima kasih bisa mendapatkan kesempatan bertemu Bapak dalam sesi wawancara ini. Ya, misalnya ketika kalian membuka seperti suruh perkenalan ya, dengan bahasa baku begitu. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Kami sangat senang bertemu Bapak untuk melakukan, untuk mendapat kesempatan diwawancara pada saat ini. Nah, ini bahasa baku. Kemudian apa yang digali dari wawancara? Dalam wawancara PPG Prajabatan, yang akan dilihat itu adalah kompetensi, kompetensi, kemudian kepribadian, juga aspek kognitif akan dilihat. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa di dalam wawancara untuk PPG Prajabatan ini yang akan dilihat ada 4 hal penting, yaitu kompetensi kalian, kepribadian kalian, motivasi kalian, dan aspek kognitif kalian. Pendek kata, di dalam wawancara ini pemerintah akan mencari calon-calon guru yang kalau dididik akan menjadi guru profesional, memiliki passion itu panggilan hidup, kecintaan untuk melakukan sesuatu, yang passionnya itu di guru, di pendidik, dan juga yang memiliki kepribadian yang terpuji dan memiliki motivasi yang tinggi. Oke lah, kita bicara kompetensi. Apa kompetensi? Kompetensi itu bukan pengetahuan, juga bukan pengalaman, tapi kompetensi itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sehingga kalau ditanya kompetensi itu, apa yang bisa kamu lakukan? Atau apa yang sudah pernah dilakukan?
Dan misalkan saja, oh saya telah berhasil melatih anak-anak di kampung, anak-anak di desa, atau saya ketika mahasiswa ikut UKM sehingga kami punya kegiatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Misalkan saja itu kompetensi. Sehingga pemberdayaan itu sampai sekarang masih bisa dirasakan akibatnya, dirasakan dampaknya. Nah, ini kompetensi. Beda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu apa saja yang kalian ketahui. Bisa dari membaca, bisa dari melihat YouTube, dan sebagainya. Tapi kompetensi itu apa yang kalian bisa lakukan. Baik yang sudah maupun yang akan datang. Kira-kira apa? Nah, kalau kompetensi untuk yang akan datang, tentu kalian melakukan prediksi-prediksi, asumsi-asumsi untuk mengatakan sesuatu. Saya bisa melakukan uh, melakukan sesuatu supaya anak-anak kita tidak bertengkar, supaya anak-anak tidak saling membuli, sangat saja ini kompetensi. Kemudian kepribadian, kepribadian itu yang dilihat karakternya. Apakah kalian itu pemarah, pendendam, suka tidak adil, kemudian suka pilih kasih, dan misalnya saja mempunyai tabiat buruk, apalagi merokok di kelas, itu jelas nggak boleh. Itu tidak merupakan kepribadian yang terpuji. Suka terlambat, jujur, dan disiplin, ini kepribadian. Tentu saja interviewer nggak akan bertanya apakah kamu orang yang disiplin. Tidak akan begitu. Sama ketika ditanya, coba kenalkan kamu, siapa kamu itu sebenarnya. Misalnya kalau kalian mengatakan, oh saya adalah orangnya disiplin, rajin bekerja, tidak pernah terlambat, itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat normatif, klise, tidak bisa. Tapi kalau secara memperkenalkan diri kalian adalah secara terukur, itu lebih baik. Ada penjelasannya. Oh, saya suka bekerja keras, sehingga saya menghasilkan program yang itu bisa ditiru, bisa diikuti oleh para mahasiswa baru ketika saya masih mahasiswa. Saya bisa menciptakan yang disebut dengan misalkan saja tentir, melatih siswa untuk mempersiapkan dirinya UN. Nah, itu adalah merupakan apa, kompetensi yang terukur. Nah, kepribadian ini tentu saja jujur. Tentu saja kalian tidak akan ditanya, pernahkah mencuri? Bukan begitu. Tapi suatu ketika interviewer itu mengatakan, pernahkah Anda melanggar suatu aturan? Tentu saja kalau kalian oh, tidak pernah di dalam hidup, itu terlalu too good to be true. Tidak mungkin. Katakan pernah. Tapi yang penting kalian adalah menyesal, menunjukkan penyesalan. Saya pernah melanggar lampu lalu lintas. Saya pernah uh, apa uh, ribut ketika di kelas. Nah, ini menunjukkan kepribadian yang jujur. Penting itu untuk dikatakan. Lalu motivasi. Kita lihat motivasi saudara sebagai guru itu hebat tidak? Tentu saja pertanyaannya mungkin mengapa, bagaimana, mengapa kamu tertarik untuk menjadi calon mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, itu tentu kalian harus menjawab berdasarkan akal sehat. Tidak bisa berbunga-bunga. Ya, supaya kita bisa membangun negara Republik Indonesia. Wah, terlalu melambung. Saya ingin masuk PPG Prajabatan supaya saya memiliki kompetensi yang lebih baik, memiliki sertifikat sebagai profesional di dalam pendidikan. Itu lebih terukur. Karena ketika saya memiliki itu, saya insya Allah akan mengajar dengan baik, akan memberdayakan siswa dengan baik, tidak mengajar dengan penuh marah, misalkan saja. Motivasi salah satu. Yang penting motivasi itu apa saja yang mendorong Anda untuk melakukan sesuatu. Ya, biasanya kan dipakai internal dan eksternal. Tapi yang lebih penting adalah motivasi internal kalian. Mungkin motivasinya menjadi PPG Prajabatan karena disuruh orang tua, karena dipaksa oleh siapa, kita nggak tahu. Ini adalah motivasi. Nah, ini harus kalian katakan. Yang penting tidak membual.
tidak berbohong, harus terukur, ada buktinya. Jadi dilihat, misalnya rumah kamu mana, jauh misalnya kan, di pelosok sana. Kenapa Anda bela-bela sampai mendaftarkan PPG Prajabatan yang jauh dari rumah? Nah, kalau Anda bisa memberikan alasan, itu menunjukkan kalian punya motivasi yang tinggi. Kenapa Anda ikut juga program ini? Padahal ini berbiaya untuk biaya hidup, biaya transport. Nah, kalau saudara mengatakan, ini penting, Bapak, karena ini sebuah investasi. Walaupun saya berbiaya tinggi, harus kos, harus menyediakan alat transportasi, atau paling tidak membayar transportasi dari rumah ke kos, saya sengaja untuk melakukan itu dan mengurangi konsumsi untuk melakukan investasi di masa depan supaya saya bisa mengantongi sertifikat pendidik. Nah, ini menunjukkan motivasi yang tinggi, ya. Dan masih banyak lagi. Tunjukkan bahwa dalam motivasi itu yang penting Anda dengan sukarela, dengan semangat menghadapi tantangan, rintangan dengan effort, dengan upaya-upaya yang gigih untuk mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Nah, yang terakhir yang akan ditanya adalah aspek kognitif. Kognitif itu pengetahuan. Pengetahuan itu tentu saja didapatkan dari pendidikan bisa, dari membaca bisa, dari melihat media sosial bisa. Tentu karena yang akan ditanya, yang akan diwawancarai adalah soal PPG Prajabatan. Tentu ini aspek kognitifnya adalah terkait dengan guru. Ya, jadi sekali lagi aspek kognitif ini adalah karena yang ditanyakan adalah soal PPG Prajabatan, maka kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang memiliki pengetahuan yang baik di dalam persoalan keguruan, kependidikan, tentang guru, tentang siswa, itu semuanya adalah aspek kognitif. Saya yakin saudara di S1 sudah belajar itu. Misalnya bagaimana cara mengatasi siswa yang malas. Artinya kalian harus bisa memotivasi mereka. Bagaimana cara mengatasi siswa yang suka berkelahi. Ini adalah pengetahuan. Tentu saja karena pengetahuan bisa saudara jawab berbasis teori. Ya, jadi misalkan saja anak yang suka terlambat mengapakan? Ya tentu kita habituasi Bapak, misalnya saja. Habituasi itu adalah pembiasaan, dilatih setiap hari, diawasi, kemudian ditegur supaya tetap bisa datang tidak terlambat. Lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, itu jawab aspek kognitif. Nah, bagaimana misalkan saja cara menerangkan rumus ABC. Nah, kalian punya strategi, cara mudah bagaimana menerangkan. Itu coba aspek kognitif yang mungkin bisa kalian jawab. Pendek kata, aspek kognitif itu bersumber pada pengetahuan kalian. Dari membaca, dari kuliah kemarin, dari misalkan saja pengalaman yang akhirnya menjadi pengetahuan kalian, itu semuanya akan membantu untuk menjawab aspek kognitif. Pengetahuan tentang guru, tentang pendidikan, tentang pembelajaran, tentang mungkin kurikulum juga bisa kalau ditanya. Tentu saja kalian harus siap melakukan jawaban-jawaban yang itu mencerminkan bahwa kalian memiliki pengetahuan yang baik. Kuncinya seperti itu. Insya Allah kalian semua bisa. Karena kalian sudah lolos literasi dan numerasi. Jangan minder, jangan takut untuk menghadapi wawancara. Percaya diri. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, biasakan ambil nafas sebentar. Ini adalah cara untuk menghilangkan kecemasan. Sebelum memperkenalkan diri, ambil nafas sebentar. Tapi jangan ambil nafasnya kayak olahraga saja. Misalkan aja sangat kentara di depan interviewer. Misalkan, enggak boleh. Ya, pelan-pelan saja. Nah, begitu saja. Misalkan, ya, itu cara untuk menghilangkan kecemasan kan dengan bernapas
peredaran darah menjadi semakin baik, O2-nya semakin dibawa ke otak secara cukup sehingga kalian bisa berpikir secara jernih. Nah, begitulah ya saudara-saudara yang akan menghadapi wawancara di program PPG Prajabatan. Saya berdoa kalian semua lolos, lulus, dan akhirnya menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe supaya channel ini selalu bisa datang di gadget kalian ketika ada informasi baru untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.